Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemat Takbir Al-Akbar dengan nomor induk mahasiswa A1D5 19028. Saya berasal dari program studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Materi pertama yaitu mengenai pengertian. Strategi pembelajaran umumnya mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru, anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini adalah pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan suatu masalah yang telah diajukan. SPPKB juga merupakan model pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana dialogis. Karena itu, guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta sosial, serta keberanian untuk mengeluarkan ide-ide, serta menyusun kesimpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB memiliki 3 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar dan mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Yang kedua, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Yang ketiga, SPPKB adalah model pembelajaran yang menyadarkan kepada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Baik, materi selanjutnya mengenai tahapan-tahapan di dalam strategi SPPKB ini. Yang pertama ada tahap orientasi. Pada tahap ini, guru mengondisikan siswanya pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran saat dilangsung. Yang kedua, tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahapan penjajakan untuk memahami pemahaman dan kemampuan dasar siswa-siswi sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Yang ketiga, tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa, pada tahap ini guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis untuk memerlukan jawaban atau jalan keluar. Tahap keempat yaitu tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan terpenting dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya. Melalui tahapan ini, siswa diajak untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Yang kelima, ada tahap akomodasi. Tahap akomodasi adalah tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Pada tahap ini, siswa dituntut untuk menemukan kata-kata kunci sesuai dengan topik atau tema pembelajaran. Yang keenam ada tahap treatment. Tahap di mana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa menyimpulkan hasil kegiatan inquiry. Yang ketujuh ada tahap transfer. Tahap transfer adalah tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang baru. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB.
Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan yang dimiliki oleh SPPKB ini adalah yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Adapun kekurangan SPPKB ini ada sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pembelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB ini hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.